Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa kembali di dalam pembelajaran pada hari ini. Kita sudah sampai di Injil Yohanes pasal 12 dan hari ini kita akan belajar mulai ayat 1 sampai ayat 50. Bagian yang pertama kita melihat bahwa Yesus diurapi di Betania. Kita bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat 8. Di akhir Yohanes pasal 11 kita membaca bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada, mereka harus memberitahukannya supaya apa? Supaya mereka dapat menangkap dia. Nah, 6 hari sebelum Paskah dikatakan Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang telah dibangkitkannya. Sebenarnya Betania itu letaknya dekat dengan Yerusalem. Tuhan Yesus tahu waktu di mana dia akan masuk masa sengsara. Keluarga Betania adalah keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendapat sambutan yang luar biasa. Marta melayani, Lazarus turut makan, dan Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Marta dan Maria melayani dengan sepenuh hati. Mereka merasakan kebaikan Tuhan Yesus yang telah mereka terima. Ada tindakan kasih yang tulus. Terlebih lagi Maria. Maria tidak enggan untuk memberikan harta terbaik dalam hidupnya. Minyak yang mahal harganya, yang mungkin itu merupakan hasil tabungannya bertahun-tahun. Baginya, tindakan kasih terhadap Tuhan Yesus lebih penting daripada yang lain. Hati yang melekat kepada Tuhan Yesus membuatnya tidak banyak berpikir untuk memberikan yang terbaik. Tindakan kasih Maria ternyata diperhatikan oleh sekelilingnya, sehingga ada yang protes. Minyak narwastu Maria ditaksir oleh Yudas senilai 300 dinar. Bagi Yudas itu terlalu besar untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Lebih baik minyak itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Ternyata pemikiran Yudas bukan karena dia perhatian terhadap orang miskin, itu hanya permukaan saja. Yang di hatinya berbeda dengan yang dipikirkannya. Diketahui bahwa Yudas adalah seorang pencuri yang sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Maria memberikan yang terbaik yang dimilikinya untuk Tuhan Yesus sebagai bukti kasih-Nya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus sebagai bukti kasih kita kepadanya? Ataukah masih banyak pertimbangan? Maria dapat merasakan betapa Tuhan Yesus mengasihi dia secara pribadi maupun juga keluarganya. Apakah kita sadar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, baik secara pribadi maupun juga keluarga? Mari kita belajar dari Maria, ingat kebaikannya dan berikan yang terbaik untuknya. Tindakan kasih Maria kepada Tuhan Yesus mendapat protes, tapi Maria tidak mempedulikannya. Ketika kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, mungkin waktu atau harta yang kita persembahkan, terkadang ada masukan-masukan yang ingin menghalangi. Hati yang mengasihi Tuhan Yesus menentukan sikap kita menghadapi setiap masukan. Terkadang masukan yang diberikan bukan karena sebuah ketulusan, tapi karena iri hati. Singkat katanya, aku kok bisa lakukan itu sedangkan dia tidak bisa. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya kalau aku bisa, kenapa kok dia yang protes gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk
melihat masukan-masukan yang diberikan kepada kita pada saat kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tanggapan Tuhan Yesus terhadap protesnya Yudas dapat kita baca di ayat 7 dan 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tuhan Yesus secara terbuka memberitahukan bahwa yang dilakukan Maria adalah tindakan untuk hari penguburannya. Tidak diketahui apakah waktu itu Maria sudah tahu atau belum bahwa Yesus akan mati dan dikuburkan. Tapi kalau toh dia tidak tahu, menurut saya secara pribadi, pasti ada rasa yang menggetar ya di dalam hati Maria, karena hubungan antara keluarganya Maria dengan Tuhan Yesus ini sangat dekat. Istilahnya feeling gitu ya, feeling. Jika di antara kita ada yang akrab satu terhadap yang lain, akan ada suatu perasaan tidak enak bila akan terjadi sesuatu dengan orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu pun terjadi pada Maria. Oke, kita kembali ke respon Tuhan Yesus terhadap apa yang dilakukan Maria. Kalau kita baca di paralelnya, yaitu Injil Matius pasal 26 ayat 13 dan Markus pasal 14 ayat 9, di sana diceritakan bahwa Maria mendapatkan penghargaan khusus dari Tuhan Yesus, yakni dikatakan bahwa di mana saja Injil diberitakan, Maria akan selalu diingat. Dari bagian ini kita belajar, ketika kita melakukan yang terbaik dengan tulus untuk Tuhan Yesus, maka kita pun akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang diterima tidak harus sama dengan yang Maria dapatkan. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Hal itu dapat kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Yang berikutnya kita lihat di Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 11 tentang persepakatan untuk membunuh Lazarus. Kehadiran Tuhan Yesus di Betania tidak bisa disembunyikan. Akhirnya terdengar juga oleh sejumlah besar orang Yahudi, termasuk imam-imam kepala. Berita tentang kebangkitan Lazarus tentunya juga tersiar kemana-mana, dan itu pastinya menyebabkan orang-orang Yahudi dari golongan Saduki marah ya, karena mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Nah, dengan dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati, pemahaman mereka terbukti tidak benar. Dan pastinya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 11 dikatakan, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan para imam dan percaya kepada Tuhan Yesus. Para imam kehilangan pengikut, jadinya marah. Iri hati menguasai mereka. Kalau tadi mereka hanya mau membunuh Tuhan Yesus, sekarang Lazarus pun menjadi target. Jika kita melihat cara berpikir para imam, terlihat tidak masuk akal ya, karena ketika kebencian menguasai hati, pikiran udah nggak logis. Mereka tidak pernah berpikir seandainya Lazarus dibunuh, pastinya Tuhan Yesus bisa membangkitkannya lagi. Wong yang sudah 4 hari saja dalam kuburan, yang sudah mulai membusuk, bisa kok dibangkitkan. Betul kan Bapak Ibu? Nah, dari sini kita belajar. Jika satu dosa tidak dibereskan, maka akan muncul dosa yang lain. Tadi targetnya hanya Tuhan Yesus, sekarang Lazarus juga. Mari kita belajar untuk menyelesaikan setiap dosa yang melekat pada diri kita, supaya dosa itu tidak membuahkan dosa yang lain. Kebenaran pasti terungkap. Tidak bisa disembunyikan, sekalipun ada usaha untuk mengubur kebenaran. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah fakta, kebenaran, dan itu pasti tersiar. Bersihkan hati dari segala kebencian dan iri.
karena hal itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Hati yang sehat dan bersih melahirkan pemikiran yang sehat dan bersih juga. Selanjutnya kita lihat di ayat 12 sampai 19, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Penyambutan terhadap Tuhan Yesus terjadi. Tuhan Yesus sedang menyatakan apa yang tertulis dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Dia mengendarai seekor keledai. Tentang hal ini telah dinubuatkan juga oleh para nabi. Orang banyak menyambut masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem sambil berseru Hosana, seperti dalam ayat 13 yang berkata demikian. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Daun-daun palem melambangkan kemenangan. Hosana artinya selamatkanlah sekarang. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus Mesias, namun secara duniawi. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Mesias yang membawa damai. Orang-orang banyak yang menyambut Tuhan Yesus termasuk orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus. Mereka bukan saja menyambut, tapi juga memberi kesaksian. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus membuat banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Dan akibatnya, di ayat 19 kita baca. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Tuhan Yesus makin termasyur. Orang-orang Farisi semakin panik. Pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari bagian ini? Mari kita menyambut Tuhan Yesus sebagai Mesias yang membebaskan kita dari penjajahan dosa, bukan penjajahan dunia seperti harapan orang banyak. Tuhan Yesus membawa damai. Yesaya berkata, dialah Raja Damai yang memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang menerimanya. Bahkan satu-satunya juru damai yang mendamaikan Allah dan manusia. Selanjutnya kita lihat ayat 20-26. Yesus memberitakan kematiannya. Ada orang-orang Yunani yang mulai mencari Tuhan Yesus. Memang tidak disebutkan apakah Tuhan Yesus menjumpai mereka atau tidak, karena Filipus dan Andreas telah memberitahukan kepada Tuhan Yesus mengenai orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengannya. Di ayat 23 dan 24 dikatakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jawaban itu sepertinya tidak menjawab pertanyaan mereka. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa telah tiba saatnya. Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan segera disalibkan. Dia akan dimuliakan melalui kematiannya di salib. Kematiannya akan menghasilkan banyak buah. Ada banyak orang yang akan diselamatkan. Keselamatan hanya didapat melalui Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat 25 dan 26 berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tuhan Yesus sedang mengingatkan para pengikutnya
Mengikut Tuhan Yesus harus siap untuk tidak mencintai nyawanya sendiri. Siap keluar dari zona nyaman supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Sebagai pengikut Tuhan Yesus harus melayani. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang selalu berada dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada." Dan Tuhan Yesus berkata, orang yang melayani akan dihormati Bapa. Ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa, suatu kehormatan bagi setiap orang yang melayani Tuhan Yesus. Perlu diingat bahwa tentang bagian ini, tidak mencintai nyawa dan melayani tertulis dalam keempat Injil, dan hal ini berarti menunjukkan bagian yang penting. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk Dia dimuliakan melalui kematiannya di salib. Kepada kita yang mengikutinya, harus siap untuk tidak mencintai nyawa. Artinya, tidak terus hidup di zona nyaman dan mempertahankannya. Dan yang kedua, kita juga harus melayani. Kepada kita yang melakukan perintahnya, ada jaminan yang pasti, yakni mendapatkan hidup yang kekal dan dihormati Bapa. Penyertaan Tuhan Yesus akan kita alami dan rasakan di saat kita sungguh-sungguh melayani, sebab Dia berkata, "Di mana aku ada, di situ pelayanku berada." Mari bersama kita terlibat dalam pelayanan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jangan ada yang berdiam diri. Jangan ada yang merasa tidak bisa. Semua kita dipanggil untuk menjadi pelayannya. Jadikan hal mengikut Yesus dengan siap menderita dan melayani menjadi hal yang penting dalam hidup kita, supaya kita selalu memprioritaskannya. Selanjutnya kita lihat ayat 27 sampai 36, anak manusia harus ditinggikan. Ayat 27 dikatakan, "Sekarang jiwaku terharu, apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini?" Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Tuhan Yesus sebagai manusia, Dia sedang bergumul untuk situasi yang akan dihadapi. Namun Dia tetap tunduk pada kehendak Bapa. Dia tahu misi hidupnya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia dengan kematiannya di salib. Ayat 28 dikatakan, "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Tuhan Yesus memohon agar Bapa memuliakan namanya, dan Bapa menjawab bahwa Ia telah memuliakan dirinya dan akan memuliakannya lagi. Di sini kita melihat perkenanan Bapa terhadap apa yang akan dikerjakan Tuhan Yesus. Yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah Dia rela menderita dan mati di salib. Itu akan memuliakan Bapa. Peristiwa yang terjadi pada saat itu terdengar juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang berasumsi bahwa ada malaikat yang datang dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar suara, tapi tidak menangkap kata-katanya, dan yang mereka dengar hanya sebatas bunyi guntur. Di ayat 30 Tuhan Yesus menjawab, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Suara yang mereka dengar itu bukan hanya untuk Tuhan Yesus saja, itu maksudnya ya, tapi untuk mereka juga. Mereka sedang ditarik untuk masuk dalam hal yang ilahi. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang terjadi pada saat Bapa menjawab doanya di ayat 27. Penghakiman atas dosa dunia sedang terjadi, dan penguasa dunia akan dilempar. Artinya, hukuman atas dosa dunia sedang terjadi, dan sebentar lagi setan sebagai penguasa dunia akan dihancurkan atau dikalahkan.
Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, disitulah kekalahan iblis. Ayat 32 dan 33 saya bacakan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Tuhan Yesus menyatakan bagaimana ia akan mati, yakni ditinggikan dari bumi, digantung di atas kayu salib, dan melalui karya salib, Yesus menarik semua orang datang kepadanya. Salib Kristus akan diceritakan kepada semua orang, diberitakan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Yahudi. Dan tentu saja, yang percaya dan menerima berita itu, merekalah yang mendapatkan keselamatan. Orang Yahudi punya pemahaman dalam ayat 34 dikatakan, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Orang Yahudi memahami bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Mereka tidak bisa terima seorang Mesias yang bakal mati. Sebab pikiran mereka masih terus tertuju pada kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi mereka tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus yang berkata tentang anak manusia harus ditinggikan, ya. Tentang pertanyaan mereka mengenai siapakah anak manusia itu, Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Selanjutnya di dalam ayat 35 dan 36 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bapak Ibu, Yohanes 12 ini merupakan akhir ya dari pelayanan Tuhan Yesus kepada umum atau publik, ya. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa kehadirannya tinggal sedikit waktu lagi. Tuhan Yesus mendorong mereka untuk percaya kepada Dia yang adalah terang, agar kegelapan tidak menguasai hidup mereka. Kegelapan membuat mereka buta secara rohani. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan menjadi anak-anak terang, anak-anaknya. Sesudah berkata-kata kepada mereka, Tuhan Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Nah, ini artinya Tuhan Yesus telah selesai dengan pelayanannya secara umum. Apa pembelajaran bagi kita dari bagian ini? Lakukanlah segala sesuatu yang menjadi tugas dari Bapa dengan tujuan untuk memuliakan Bapa. Sebagai pengikut Kristus yang melayani, jangan pernah mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Bapa berkenan kepada mereka yang melayani dengan tulus untuk kemuliaannya. Penghakiman atas dosa dunia telah dilakukan, dan hukuman atas dosa dunia hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena salib disediakan bagi keselamatan dunia. Bagi yang percaya dan menerima karya salib, merekalah yang diselamatkan. Penting untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai terang dunia, agar kita menjadi anak-anak terang yang memiliki terang ilahi yang membuat kita melek secara rohani. Selanjutnya kita lihat ayat 37 sampai 43. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Kebutaan secara rohani membuat orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka. Mujizat atau tanda yang dikerjakan Tuhan Yesus itu berhubungan dengan dirinya sebagai Mesias. Artinya,
Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Mesias. Mata rohani mereka buta, padahal mereka sebenarnya telah menerima nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Bukan saja menerima nubuatan ya, bahkan mereka sendiri sudah menyaksikan bagaimana Mesias itu mengadakan banyak mujizat. Nah, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya walau telah melihat mujizat? Karena mereka sudah mengeraskan hati. Hati yang keras, pikiran yang selalu negatif akan mempengaruhi tindakan. Mereka tidak saja tidak mau percaya, tapi berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 42 dan 43 dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, di antara yang tidak percaya, ada juga yang percaya. Banyak juga di antara pemimpin yang percaya. Walaupun percayanya mereka masih sembunyi-sembunyi, belum berani mengakui secara terang-terangan. Tapi setidaknya ada benih dalam diri mereka. Dan setidaknya ada dua orang yang kita tahu ya, di saat Tuhan Yesus mati, yakni Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Dalam Yohanes 3 kita udah membaca tentang Nikodemus yang datang secara diam-diam kepada Tuhan Yesus. Namun di akhirnya dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka percaya sembunyi-sembunyi? Karena mereka belum siap untuk dikucilkan, atau mungkin juga mereka belum siap untuk meninggalkan panggung kehormatannya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Banyak mujizat tidak menjamin seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita melihat dan mengalami mujizat, berarti Tuhan Yesus menghadapi agar kita menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Jangan hanya sekedar kagum lalu diam. Jaga hati supaya tetap sehat, sehingga pikiran sehat dan tindakan pun sehat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, isilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga dalam segala tindakan kita bertindak dengan benar. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus, maka langkah selanjutnya berani mengakuinya, sekalipun akan ada harga yang harus dibayar. Bukankah mengikut Yesus itu harus pikul salib? Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi murid Kristus yang siap sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus sampai akhir. Amin. Selanjutnya kita lihat ayat 44 sampai 50, firman Yesus yang menghakimi. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan. Di dalam ayat 44 dan 45 dikatakan, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya kepadanya harus juga percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Orang yang mengenal Tuhan Yesus pastinya juga mengenal Allah. Selanjutnya di dalam ayat 46 dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus keluar dari kegelapan. Yesus menerangi keadaan diri kita dan menjadi tanggung jawab kita untuk keluar tinggalkan dosa atau hal-hal buruk yang melekat pada kita. Ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya,
Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan dan menyampaikan banyak hal supaya orang-orang percaya atau bertobat. Jika yang mendengar tidak mau melakukannya, maka bukan Tuhan Yesus yang akan menjadi hakimnya. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya. Ayat 48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Penolakan terhadap Tuhan Yesus dan firman-Nya akan dihakimi. Yang menghakimi adalah firman itu sendiri. Selanjutnya ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Pengajaran dan perkataan yang Yesus sampaikan semua datang dari Bapa. Di sini Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai utusan, benar-benar menanggalkan kealahannya dan menjadi manusia yang tunduk untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus menyampaikan perintah Bapa. Perintahnya adalah hidup yang kekal. Artinya, orang yang mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan percaya pasti dapat hidup yang kekal. Kita sudah belajar di Yohanes pasal 5 ayat 24 ya, yang berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Apa itu hidup yang kekal? Mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Allah. Dalam doanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Apa pembelajaran dari bagian ini? Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Firman-Nya akan menerangi hidup kita sehingga melenyapkan setiap sisi gelap yang ada. Kepastian hidup kekal benar-benar menjadi bagian kita jika kita mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Terus semangat belajar firman Tuhan, karena hanya dengan itu kita akan makin mengenal Tuhan Yesus. Ingat, akan ada penghakiman. Siapkan dirimu. Sudah siapkah engkau bila hal itu terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Harapan saya, Bapak Ibu semua bisa membaca Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 50 sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa mengerti. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan atau juga masukan-masukan, silakan ikut di grup WhatsApp kita. Sampai jumpa di jam 7 malam. Akhir kata saya katakan, teruslah bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Amin.